Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resu Budi Pramesti, mahasiswa D3 Fakultas Tirta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trauma kepala, yaitu pada DX medis kasus trauma capitis berat. Diawali dengan definisi. Menurut Brain Injury Association of America, trauma kepala adalah salah satu kerusakan pada kepala, bukan bersifat kongenital maupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar, yang mana mengurangi atau mengubah kesadaran, yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitif dan fungsi fisik. Obat dari kasus tersebut yaitu bisa melalui observasi GCS dan tanda vital, head up 30 derajat, oksigen lembab 4-6 liter per menit, IFFD NaCl 0,9%, 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Antibiotik seperti ceftriaxone, analgetik seperti tramadol, antagonis H2 reseptor atau ranitidin, bisa manitol atau antikonvulsan. Pasang NGT kateter dari penunjang bisa dari nutrisi, atasi hipertermia, dan mobilisasi dini atau fisioterapi. Periksa lab atau khususnya pada laboratorium darah rutin, natrium, kalium, GDS, SGOT atau SGPT, AGD, foto polos kepala, CT scan kepala. Dari rongsen bisa melihat dari gambar berikut. Berikutnya, pengkajian primer ABCDE. Dari airway, kita bisa jaga kelancaran jalan nafas, seperti bersihkan atau suction, chin lift, jaw thrust, bisa menggunakan mayo, ETT, dan cricotyrotomy. Dari breathing, kita bisa frekuensi nafas atau respirasi rate dan saturasi oksigen, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, hematotoraks atau pneumotoraks, flail chest, kontusio paru, terapi oksigen lembab 4-6 liter per menit, kalau perlu chest tube, torakostomi catatan asam, ambubek untuk ventilasi, dan pertahankan saturasi oksigen 95-100%. Pada sirkulasi, tekanan darah atau nadi, hipotensi, dan takikardi, atasi shock hipovolemia, kontrol perdarahan eksternal, IVFD 2 line kristaloid 2-3 liter, pertahankan TD sistolik lebih dari 100 mmHg. Pada disability, kita menggunakan menu neurologis pada GCS, pupil bulat, isokor atau anisokor, refleks cahaya, motorik parase, dan perhatikan tanda lateralisasi. Pada exposure, tidak ada tumor, sakit nyeri tekan pada dahi atau kepala, terdapat luka terbuka pada dahi, dan sedikit mengalami pendarahan. Masalah keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau trauma kepala, resiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan edema otak, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penumpukan sputum, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan depresi pada pusat nafas di otak, dan keterbatasan aktivitas berhubungan dengan penurunan kesadaran atau sopor koma. Pada intervensi keperawatan, masalah keperawatan pertama yaitu nyeri akut. Kriteria hasilnya, keluhan nyeri berkurang, pasien tidak meringis, pasien tidak gelisah, TTV dalam batas normal. Manajemen nyerinya, identifikasi lokal karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, definisi skala, faktor yang memperberat, dan pengetahuan keyakinan tentang nyeri. Resiko perfusi serebral tidak efektif. Kriteria hasilnya tidak terjadi peningkatan TIK, sakit kepala pasien berkurang, TTV dalam batas normal, pasien tidak gelisah, dan tidak terjadi penurunan tingkat kesadaran. Manajemennya, identifikasi penyebab peningkatan TIK seperti lesi, gangguan metabolisme, dan edema serebral. Monitor tanda atau gejala peningkatan tekanan darah, nadi melebar, bradikardi, pola nafas irregular, dan kesadaran menurun. Pada bersihan jalan nafas, suara nafas bersih, tidak terdapat suara tekrat pada selang, dan tidak ada sianosis. Pada observasinya, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas, monitor bunyi, nafas tambahan, dan monitor sputum. Pada pola nafas tidak efektif, pasien tidak dyspnea, tidak terdapat penggunaan otot batu nafas, tidak terdapat nafas mencubit hidung, dan frekuensi nafas normal. Observasinya, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman usaha nafas, dan monitor bunyi nafas tambahan.
Yang terakhir, keterbatasan aktivitas, kebersihan terjaga, kebersihan lingkungan terjaga, nutrisi terpenuhi. Dan cara tindakannya, berikan penjelasan tiap kali melakukan tindakan pada pasien. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang trauma kepala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.